Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Najma Sabila dengan NPM 24082602219. Di sini saya akan membahas tentang salah satu gangguan irama jantung, yaitu supraventrikular tachycardia. SWT merupakan kondisi yang cukup sering ditemui terutama pada usia muda dan bisa menyebabkan jantung berdebar secara tiba-tiba. Di video ini saya akan membahas mulai dari definisi, penyebab, faktor risiko, cara diagnosa, hingga tata laksana pada edukasi pasien. SWT adalah gangguan irama jantung berupa denyut jantung yang cepat, biasanya lebih dari 150 hingga 250 kali per menit, yang berasal dari bagian atas jantung, yaitu atrium AF node. Kondisi ini terjadi akibat gangguan sistem listrik jantung, sehingga impuls listrik berputar secara abnormal dan menyebabkan jantung berdetak sangat cepat namun biasanya teratur. Pada pemeriksaan EKG, SWT ditandai dengan kompleks KRS yang sempit dan gelombang P yang sering tidak terlihat jelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologinya. Penyebab SWT adalah gangguan aliran jantung listrik yang paling sering melalui mekanisme yang disebut re-entry. Contohnya adalah AVNRT, yaitu impuls listrik berputar dengan sekitar AF node. Selain itu, SWT juga dapat disebabkan oleh adanya jalur tambahan seperti selain SWT juga dapat disebabkan oleh adanya jalur tambahan seperti pada sindrom Wolff-Parkinson-White atau WPW. Penyebab lainnya meningkatnya otomasitas dalam atrium, beberapa faktor pencetus yang memicu serangan SWT antara lain stres, konsumsi kafein berlebihan, merokok, serta penggunaan obat-obatan tertentu seperti decogasten atau obat yang merangsang sistem saraf impuls. Untuk faktor resikonya, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor resikonya. Beberapa faktor risiko yang meningkatkan risiko seseorang mengalami SWT antara lain usia muda, jenis kelamin wanita, serta adanya riwayat SWT sebelumnya. Gaya hidup seperti konsumsi kafein, alkohol, stres, kurang tidur juga berperan penting sebagai faktor resiko. Untuk cara mendiagnosanya, diagnosis SWT ditegakkan melalui pemeriksaan penunjang terutama elektrokardiografi atau EKG. Pada EKG terlihat denyut jantung yang cepat, biasanya antara 150 hingga 250 kali per menit dengan kompleks KRS yang sempit. Gelombang P seringkali tidak terlihat karena tertutup oleh kompleks QRS. Selain EKG, dapat dilakukan pemeriksaan Holter monitor untuk merekam irama jantung selama 24 jam. Pada kasus ini,
Pada kasus tertentu dilakukan studi elektrofisiologi untuk mengetahui lokasi gangguan secara lebih detail. Pemeriksaan laboratorium seperti elektrolit dan fungsi tiroid juga penting untuk mencari penyebab yang mendasari. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana. Tata laksana SVT tergantung pada kondisi pasien, apakah stabil atau tidak. Pada pasien yang stabil, dapat dilakukan vagal manuver seperti manuver falsafat atau pijat sinus karotis untuk memperlambat denyut jantung. Jika tidak berhasil, dapat diberikan obat adenosin sebagai terapi pertama. Alternatif lainnya adalah beta blocker atau verapamil. Pada pasien yang tidak stabil, misalnya dengan tekanan darah atau penurunan kesadaran, maka dilakukan kardioversil listrik. Untuk terapi jangka panjang dapat dilakukan ablasi kateter yang bertujuan untuk menghilangkan jalur listrik abnormal secara permanen. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dengan edukasi. Edukasi pada pasien sangat penting untuk mencegah kekambuhan. Pasien dianjurkan menghindari faktor pencetus seperti kafein, rokok, dan stres. Pasien juga diajarkan melakukan vagal manuver secara mandiri jika serangan terjadi. Selain itu, pasien perlu kontrol rutin, segera ke fasilitas kesehatan muncul gejala seperti pingsan dan nyeri dada. Dianjurkan untuk mengurangi seperti minuman yang kopi, teh, soda karena itu salah satu faktor pencetusnya. Jika sering merokok, rokoknya dihindari atau disuruh berhenti merokok saja, dan jangan terlalu overthinking atau banyak pikiran karena stres juga mempengaruhinya. Sebagai kesimpulan, SVT adalah gangguan irama jantung dengan denyut cepat yang berasal dari bagian atas jantung. Umumnya dapat ditangani baik jika didiagnosa dan ditata laksana yang tepat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Diana Sabila dengan NPM 24082 sudah mempresentasikan atau membuat video tentang supraventrikular takikardi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata pada pengucapan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.